pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Yosefin Tamariska Adia, anggota saya dari kelas 11. Dan untuk pertama ini, saya ucapkan dan mengajak teman-teman sekalian, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan dan dapat berkumpul di kelas kita yang sangat kita cintai. Yang saya hormati, Ibu Novita Indra Melina, dan yang saya banggakan dan tentunya yang saya sayangi teman-teman sekelas saya. Pertama-tama, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi saya, yaitu topik dengan replikasi virus. Replikasi virus. Apa sih replikasi? Replikasi adalah menggandakan atau memperbanyak di dalam sel inang. Dan dalam replikasi ada 5 tahap. Yang pertama adalah absorpsi, yang kedua adalah penetrasi, yang ketiga sintesis, yang keempat adalah prakit, yang kelima adalah litik. Apa sih absorpsi? Absorpsi itu adalah penempelan virus kepada sel inang. Yang kedua adalah penetrasi. Penetrasi itu yaitu masuknya materi genetik ke dalam sel inang. Materi genetik masuk ke dalam sel inang. Dan yang ketiga yaitu sintesis. Sintesis adalah pembentukan. Maka sintesis itu di dalam tahap sintesis adanya pembentukan di dalam sel inang. Dan ada yang keempat yaitu perakitan. Perakitan itu dalam proses virus itu dirakit menjadi suatu sel atau apapun yang dalam perakitan. Dan juga ada litik. Litik itu yaitu pemecahan sel inang. Baik, di dalam replikasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu siklus lisogenik dan litik. Apa itu siklus litik? Siklus litik itu adalah cara memproduksi virus yang disertai dengan matinya sel inang. Dengan adanya pergaulan atau adanya sel anak dalam virus, ada virus di dalam anakan virus, maka sel inang akan mati. Biasanya hal itu terjadi karena daya diri kita lebih rendah dibandingkan daya infeksi virus. Dan dengan itu apa itu? Di situ ada 5 tahap, yaitu seperti absorpsi, ada penetrasi, ada sintesis, ada perakitan, dan ada litik. Kita lebih perluaskan lagi apa itu absorpsi. Absorpsi adalah contoh virusnya kita buat adalah bakteri T4 atau bakterinya kita buat Escherichia coli sebagai sel inang. Virus yang diabsorpsi adalah virus yang menempel pada bagian reseptor site sel inang dengan menggunakan serabut ekor. Maka dalam absorpsi itu virus itu menempel di pada reseptornya sel inang. Lalu yang kedua ada penetrasi. Penetrasi itu yaitu seluruh ekor berkontraksi untuk membuat lubang. Jadi di dalam penetrasi itu kan adalah masuknya materi genetik. Jadi dengan itu adanya penetrasi, virus itu melakukan seluruh ekornya, dan seluruh ekornya itu berkontraksi untuk melubangi sel inang, dan dari situ dia dimasukkan melalui lubang dalam itu dan membran selnya. Lalu lanjut dengan sintesis. Sintesis itu yaitu pembentukan. Maka di situ adalah pembentukan komponen virus berupa materi genetik dan protein. Pembentukannya itu berada dalam komponen virus berupa materi genetik dan protein. Maka DNA sel inang dihancurkan menggunakan enzim tertentu. Kemudian DNA virus digandakan. Setelah itu terjadi pembentukan protein, penyusun kapsid dan rakitan ekor dan lizenzim atau dibutuhkan pada tahap dan juga ada perakitan. Perakitan itu terjadi perakitan partikel virus yang lengkap membentuk virion baru dengan menggunakan asam nukleat dan protein. Jadi dia dibentuk dengan menggunakan asam nukleat dan protein. Lalu lanjut next di situ adalah pemecahan dinding sel. Maka di situ dengan menggunakan enzim yang berfungsi merusak dinding sel bakteri pada ekor virus merusak sel inang, di mana sel inang menjadi lemah. Di dalam itu sel inang menjadi lemah dan berlubang. Jadi dengan berlubang dan lemah, maka cairannya itu di luar sel bakteri masuk ke dalam sel bakteri, sehingga sel bakteri mengembang dan akhirnya pecah. Terjadilah pemecahan di dalam litik. Dan selanjutnya yaitu kita lanjutkan ke lisogenik. Lisogenik itu adalah cara reproduksi yang tidak mempengaruhi mati atau matinya sel inang. Mengapa? Karena biasanya itu artinya sumber daya
ketahanan kita lebih besar daripada virus yang sedang dipusat pada kita. Biasanya bahkan badan kita bahkan tidak merasakan virus itu ada dalam kita. Kenapa? Karena sumber daya kita, daya ketekanan kita lebih kuat daripada infeksi dari virus tersebut. Dalam lisogenik ada 4 tahap, yaitu absorpsi, ada penetrasi, ada penggabungan, dan ada multifikasi sel inang. Dan absorpsi dan penetrasi itu sama dengan yang di litik, yaitu tentang menempelnya virus pada sel inang, dan yang kedua masuknya materi genetik. Maka yang ketiga kita jelaskan yaitu tentang penggabungan. Penggabungan itu yaitu DNA virus yang telah masuk ke dalam sel atau bakteri digabungkan pada bagian tertentu dari materi genetik sel bakteri sehingga terbentuk profag. Dalam kondisi profag, materi genetik diperkirakan domain dan diam serta diberikan sehingga sel inang tidak sadar. Dia itu menjadi diam sehingga sel inang tidak sadar akan adanya virus tersebut di dalam tubuh kita. Contohnya ada dalam diri kita, seperti kita itu terinfeksi virus, tapi karena kita mempunyai sumber daya hidup atau kita mempunyai daya tahan yang kuat, kita tidak merasakan kalau dalam tubuh kita itu terdapat virus. Sehingga itulah yang membuat kita tidak merasakan, dan itulah yang daya lisogenik, di mana sumber daya kita tidak merasakan dan tidak ada yang matinya sel inang. Selanjutnya yaitu multifikasi sel inang. Multifikasi sel inang itu yang namanya saja multifikasi. Itu artinya multifikasi membuat atau memperbanyak yaitu sel bakteri akan menggandakan materi genetiknya melalui pembelahan. Maka dari itu dia itu menggandakan dari pembelahan. Ada proses dengan pembelahan itu dia menggandakannya sehingga lebih banyak lagi. Itu yang dinamakan dengan multi. Dari situ sudah kita bisa simpulkan arti multi, yaitu memperbanyak dan menggandakan. Baik, setelah itu materi genetik virus ikut tergandakan. Dengan kata lain, setiap sel anak bakteri terdapat profag. Pada kondisi tertentu, sel inang yang mengandung profag ini dapat melemah akibat perubahan faktor. Contoh dalam perubahan faktor itu bisa aja dengan matahari, yaitu sinar UV, itu bisa membuat kita lebih lemah dan semuanya. Contoh jika sel kena matahari, maka virus akan terlepas dari genetik bakteri dan akan memasuki siklus kita. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan selamat pagi dan terima kasih.